Hai guys, BPOM melarang influencer untuk mereview. Aku izin memberikan komentar. Cobalah BPOM menjadikan ini sebagai titik balik untuk ningkatin kepercayaan masyarakat. Selama tindakan doktif dan dokter-dokter lainnya itu banyak bermanfaat untuk masyarakat, ya lu harus dukung lah. Sesimpel kalau lu nggak dukung tindakan kayak gini, yang artinya berarti BPOM tidak berpihak sama masyarakat dong. Nah gimana? Gampang kan? Kembali lagi dengan Botif, Bobby Detektif. Aduh. Gue mau menanggapi tentang statementnya BPOM yang melarang doktif untuk review-review lagi. Menurut gue ada yang aneh nih logikanya di sini. Singkatnya BPOM melarang ya Pak sekarang? Iya dong, tidak boleh. Yang pertama, sebagai konsumen kita boleh dong membuktikan klaim yang di state sama brandnya itu apakah sesuai atau tidak. Contoh, belakangan ini pasti kalian banyak lah ngeliat di FYP kalian konten-konten kreator yang review tentang kadar gula atau kadar natrium pada makanan kemasan. Nah, kira-kira menurut BPOM konten kayak gini boleh apa enggak ya? Kan ini sebenarnya kontennya mirip ya dengan apa yang dilakukan sama Doktif. Oh, atau contoh yang lebih populer lagi nih, David Gadgetin. David Gadgetin itu kan kontennya nge-review gadget atau bahkan sampai battle antar gadget gitu kan. Semua gadget itu dikupas tuntas fiturnya, kelebihan maupun kekurangannya kan. Apakah kita pernah mendengar keluhan dari brand yang produknya di-review negatif sama si David ini? Apakah ada instansi yang ngelarang itu? Atau bahkan BPOM mau ngelarang itu? Jadi sebenarnya larangan review skincare ini apakah terkhusus buat Doktif doang? Atau buat para reviewer lainnya? Tolong diperjelas ya Pak, jangan karena hanya ada kepentingan atau ada desakan dari pihak tertentu, kalian orang-orang BPOM mengambil tindakan yang sangat impulsif. Yang kedua, komplotan mas-mas biasa aja itu bilang kayak begini, kalau Doktif nggak jualan mah nggak apa-apa nge-review, ini kan Doktif juga jualan dengan menjelek-jelekan produk lain. Ini mah namanya persaingan bisnis. Oke, singkat saja, kalau persaingan bisnis, kenapa BPOM yang angkat bicara? Apakah BPOM mengurusi persaingan bisnis? Harusnya KPPU dong yang angkat bicara kalau emang ini black campaign yang dilakukan sama Doktif dalam rangka persaingan bisnis. Yang ketiga, Doktif mengumumkan uji lab yang tidak terverifikasi. Berarti ini hasilnya nggak valid dong. Nah, kalau Doktif udah melakukan uji di lab yang sudah terakreditasi dan lu masih meragukan hasil uji labnya, harusnya yang lu konfrontasi itu labnya, bukan Doktifnya. Ngerti nggak? Ini ya, BPOM itu kan sifatnya pengawasan, yang mana mirip-mirip dengan post audit. Jadi setelah udah ada izin edar BPOM, maka produk dipasarkan. Nah, ketika produk sudah dipasarkan, maka BPOM melakukan pengawasan. Dari sekian ribu produk yang beredar, gue yakin BPOM juga nggak bisa nyempling setiap harinya produk-produk itu. Dan kalaupun ada produk yang mencurigakan atau ada masyarakat yang melaporkan, itu kan juga harus melalui prosedur dan birokrasi yang cukup panjang. Nah, saran gue, harusnya tuh BPOM bekerja sama dengan influencer-influencer ini, biar lebih mudah pengawasannya. Jangan lupa juga membuat saluran pengaduan yang mudah diakses oleh siapapun. Dan jangan lupa juga ditindaklanjutin, jangan didiemin aja. Jangan keburu banyak makan korban baru bertindak. Ini mah mirip kayak instansi yang itu tuh, yang kalau nggak viral nggak selesai kasusnya. Kehadiran Doktif dan influencer lainnya dalam mereview skincare overclaim ini adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap tindakan tegas BPOM kepada pengusaha-pengusaha nakal. Nggak usah jauh-jauh deh, kasus sirup paracetamol kemarin gimana? Apa konsekuensi untuk BPOM yang menyebabkan sirup kemarin itu bisa beredar dan dikonsumsi anak-anak se-Indonesia? Apa konsekuensinya? Pengen tahu aja gue mah. Ini orang berjasa buat kesehatan masyarakat aja ditegur terus. Giliran BPOM kecolongan kemarin, apa kabar? Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian kemarin, ha? Kata gue ya, cobalah BPOM jadikan ini sebagai titik balik untuk ningkatin kepercayaan masyarakat. Selama tindakan Doktif dan dokter-dokter lainnya itu banyak bermanfaat untuk masyarakat, ya lu harus dukung lah. Sesimpel kalau lu nggak dukung tindakan kayak gini, yang artinya berarti BPOM tidak berpihak sama masyarakat dong. Nah gimana? Gampang kan? Hai guys, BPOM melarang influencer untuk mereview. Aku izin memberikan komentar, tapi komentarku ini bukan untuk menyerang ataupun juga menghakimi pihak yang lain. Dan komentarku ini cukup panjang, sehingga dengarkan baik-baik. Sekitar dulu, kalian tahu nggak apa yang paling kutakutin pada waktu nge-review skincare abal-abal dulu? Adalah proses hukum, itu yang paling aku takutin. Tujuannya kan adalah menyelamatkan masyarakat. Tujuannya itu pengen kasih tahu masyarakat bahwa skincare ini berbahaya, skincare ini nggak boleh dipakai, skincare ini kalau bisa dipakai bisa menyebabkan kanker kulit. Itu loh tujuan aku. Tapi aku juga tidak mau kena kasus hukum, karena nggak enak banget kena kasus hukum itu. Baik-baik nyelamatin masyarakat, baik-baik bela masyarakat, malah kita kena kasus hukum. Dan aku sadar dengan pasti bahwa apa yang kulakukan itu sangat berbahaya. Kenapa? Sekaligus ini menjawab pertanyaan yang beredar kemarin tentang terverifikasi dan terakreditasi. Kenapa itu bisa jadi kasus hukum di aku? Karena ini berbahaya. Beli di platform yang resmi saja itu bisa bahaya. Jadi kalau aku dulu
mereview skincare abal-abal, itu harus beli di platform resmi. Nggak boleh tidak di platform resmi. Aku tidak pernah mau beli di reseller, karena gampang banget kalau beli di reseller, brand owner ya cuma cukup ngomong, itu bukan punya aku, itu barang palsu. Dan itu cilaka deh aku, karena aku mereview, aku mempertaruhkan diri aku, dan itu bisa jadi pencemaran nama baik. Bayangkan, padahal itu memang bisa jadi itu barang dia. Jadi harus beli di platform resmi, nggak boleh di reseller. Yang kedua, belinya harus lengkap, semua notanya harus jelas, divideokan dengan jelas, dan divideokan juga sampai ke lab. Dan ini kan sesuatu hal yang sulit ya. Makanya inilah disebut namanya terverifikasi. Aku kasih contoh mudah untuk kalian semuanya. Misal nih, aku beli di reseller nih, itu aja sudah salah tuh. Yang kedua, nggak ada yang tahu bahwa aku mencampur sendiri produk itu, atau bisa jadi juga itu adalah dicampur sendiri oleh resellernya. Jadi resellernya bisa campur, aku sendiri bisa campur, atau karyawanku pengen jahatin aku misalnya, dia campurin juga bisa, apapun juga bisa, namanya juga manusia. Waktu dikirim ke lab, itu juga tercemar juga bisa nggak? Bisa. Orang labnya bisa mainin juga nggak? Bisa. Itulah namanya tidak terverifikasi. Berbeda kalau yang ngerjakan institusi resmi. Institusi resmi itu seperti kepolisian dan juga BPOM. Mereka itu punya hak untuk membeli di platform yang resmi, ada notanya, orangnya juga legitimasinya jelas, dan bawa ke labnya juga jelas. Jadi punya kekuatan hukum. Sedangkan aku nggak punya kekuatan hukum sama sekali. Bahkan ketika aku memeriksa produk tersebut berbahaya, aku laporin ke polisi, itu nggak ngefek. Lab dari aku itu nggak ngefek. Polisi harus ngecek ulang. Semuanya harus dicek ulang. Kenapa? Karena semua data-dataku itu tidak terverifikasi dengan baik. Itulah namanya terverifikasi. Jadi apa yang kulakukan itu cukup berbahaya. Makanya dari zaman dulu kalau kalian ngelihat apa yang aku review itu adalah produk yang jelas-jelas berbahaya. Produk yang polosan, produk yang etiket biru, produk yang nggak usah dimasukin ke lab. Kasar ngomongnya tuh nggak usah dimasukin ke lab. Aku pun sudah tahu itu berbahaya. Jadi mau di lab atau nggak di lab, ya jelas ini berbahaya. Aku cuma pengen buktiin doang, kayak kasih penekanan doang. Nih, lihat nih. Ini polosan kan? Nah, hasilnya merkuri nih. Cuma seperti itu aja. Tapi tanpa hasil lab pun, ini sudah abal-abal. Ini sudah jahat dan ini sudah pidana. Sehingga kalau misalnya dilaporin ke polisi, aku bisa ngomong, ya tanpa hasil lab pun itu sudah berbahaya kok Pak. Dan sudah melanggar BPOM, sehingga aku aman secara hukum. Makanya aku tidak pernah mau mereview untuk skincare yang BPOM, yang berbahaya ya. Kalau skincare yang BPOM untuk review bagus ya, aku nggak ada masalah tentang itu. Yang kedua tentang terakreditasi. Kalian mengerti nggak? Terakreditasi ini lab terakreditasi. Kalau di Indonesia kan mungkin lab SIG kita bilang ya. Merkuri dan hidroquinone itu sudah terakreditasi untuk kosmetik, sehingga bisa kita masukin dan keluar hasilnya bisa dipakai untuk hukum. Sedangkan untuk retinol, niacinamide, dan lain sebagainya itu terakreditasikannya untuk makanan, sehingga tidak bisa dipakai untuk skincare. Nah ini kan bahaya kalau misalnya nih aku ngecek niacinamide suatu produk nih, di bawah rata-rata. Ingat loh, itu terakreditasinya untuk makanan dan juga skincare. Ini dua produk yang berbeda. Dia ngecek makanan itu terakreditasi, tapi ngecek skincare tidak terakreditasi. Andai pun benar pun tidak bisa dipakai di produk hukum, apalagi bisa jadi salah, bisa jadi tidak valid. Paham kan sampai di sini kan? Jadi apa yang dicek ke dalam skincare, niacinamide-nya, retinolnya, bisa jadi salah, ya bisa jadi benar, tapi peluang salahnya juga ada karena tidak terakreditasi untuk skincare. Makanya berbahaya sekali ini dilakukan oleh influencer. Baik-baik menyelamatkan masyarakat, ya kalau benar, oke, bisa nyelamatin kantong masyarakat. Tapi kalau salah, ini kan kita ngomongin rezeki orang ya. Kita mutusin rezeki orang, kita menghancurkan suatu brand, suatu nama baik brand. Dan ketika dia marah ya, benar kata BPOM, itu bisa jadi tuntutan hukum dan bisa jadi huru-hara kemana-mana ya. Makanya sekali lagi, menurutku sudah paling tepat bahwa yang berhak untuk mengecek ini, yang punya verifikasi dan juga akreditasi ini adalah badan resmi, BPOM. Tapi benar, di satu sisi, ini kan dilakukan untuk masyarakat ya. Aku kan dulu juga melakukan ini untuk melindungi masyarakat. Masyarakat yang paling dirugikan di sini. Bayangkan kalau misalnya banyak ya skincare abal-abal. Kalau benar skincare overclaim itu ada, maka yang rugi itu sebenarnya masyarakat sebenarnya. Nah, kita kan harus melindungi masyarakat. BPOM sudah ngeluarin aturan nih, bahwa reviewer itu dilarang untuk mereview. Artinya BPOM ini sayang dengan reviewer. Tapi apakah BPOM nggak sayang dengan masyarakat? Ini yang harus dipush. Sebenarnya BPOM harus mengecek apakah produk tersebut tuh berbahaya, abal-abal, overclaim, dan harus mengumumkan. Itulah peran BPOM untuk menyayangi masyarakat dan harus cepat.
aku dulu terus terang ya, dulu setiap kali sebelum mempost sesuatu tentang skincare yang berbahaya, aku selalu kasih dulu ke BPOM. Ini BPOM nih, ini skincare berbahaya nih, aku kasih ke kalian. Kalau kalian tidak umumkan dan tidak ngecek, 2 minggu kemudian baru aku posting. Itu adalah SOP ku. Ya. Sedangkan setelah aku posting, sampai 1 tahun kemudian pun nggak ada respon dari BPOM. Jadi kayak, memang BPOM yang dulu itu benar-benar lambat banget, dan apa laporanku nggak diperdulikan sama sekali. Tapi BPOM yang sekarang kan aku melihatnya suatu hal yang berbeda ya. Aku melihat suatu secercah harapan sangat berubah sekali. Contohnya skincare yang mengandung merkuri yang ada di Makassar. Aku nggak pernah melihat orang yang jual merkuri, selama ini cuma disita doang, tapi kali ini dimasukin penjara. Ini kan suatu hal yang luar biasa banget, dan kita harus support. Sekali lagi, agar tidak terjadi kekacauan, memang institusi resmi lah yang harus bergerak dan memeriksa ini semua, bukan individu per individu. Karena individu per individu itu ada konflik of interest, ada yang dinamakan dengan endorsement, ada yang dinamakan dengan pemerasan, ada yang dinamakan dengan penyogokan, dan lain sebagainya. Institusi resmi aja kemungkinan bisa disogok, apalagi individu ya. Terakhir aku pengen ngajakin kalian, kalau misalnya ada suatu skincare yang berbahaya nih, atau ada suatu skincare yang overclaim ataupun kurang baik nih, kita jangan selalu FOMO langsung bilang itu jelek. Tapi kita harus nunggu sampai terverifikasi dan terakreditasi dengan baik. Ingat, tujuan kita mereview suatu produk adalah memberikan edukasi ke masyarakat, memperingatkan masyarakat. Bukan untuk terus-menerus menjatuhkan suatu produk. Karena kalau kita terus-menerus menyerang, terus-menerus menjatuhkan dengan intensi, maka itu bukan lagi tujuannya untuk edukasi, tapi untuk persaingan bisnis.